Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama buka di dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan ayat yang 19. Lukas pasal yang 17 ayat 11 sampai 19. Saya sungguh bersyukur kalau puji-pujian hari ini temanya adalah bersyukur. Ya, temanya adalah tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Sepanjang bulan Januari kita sudah belajar Yesus Gembala yang baik. Lalu kita belajar tentang bagaimana bukti Yesus Gembala yang baik. Karena Yesus senantiasa mengasihi umatnya. Kemarin kita belajar tentang bagaimana orang kusta 38 tahun tidak mengalami perubahan hidupnya. Karena beriman kepada kolam yang airnya bergoncang. Imannya tertuju kepada tanda dan keadaan. 38 tahun tidak ada perubahan. Dan tetap saja 38 tahun tidak ada perubahan. Malah justru banyak menyalahkan orang lain. Tapi ketika ketemu Yesus, Yesus sedang mengalihkan iman daripada orang yang sakit lumpuh 38 tahun ini. Dari iman kepada kolam, menuju iman kepada pribadi Yesus. Sang sumber penyembuh. Amin. Amin Bapak Ibu. Iya. Oleh karena itu firman Tuhan disambung dengan bahwa Yesus adalah jalan ke surga. Dan kerajaan surga itu seperti harta yang terpendam. Ketika ditemukan orang, maka orang akan pergi menjual seluruh harta miliknya. Supaya bisa membeli harta yang terpendam. Orang yang rela meninggalkan. Membayar harga semua kehidupan lamanya. Untuk ditukar dengan yang lebih berharga. Yaitu harta terpendam kerajaan surga. Hari ini firman Tuhan kita ambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ayat 11 sampai 19 akan saya baca. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ini satu perjalanan di mana Yesus dikejar-kejar Sanhedrin. Ini adalah perjalanan terakhir sebelum Yesus disalib. Ya, ketika ia memasuki satu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Ya, kenapa desa? Karena memang desa itu tempat tinggal orang kusta. Orang kusta itu harus tinggal di pinggiran, dikeluarkan dari perkemahan, disingkirkan dari banyak orang. Itu kondisi kusta. Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Orang kusta tadi berdiri agak jauh sambil berteriak, Guru, kasihanilah kamu. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah. Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Saya ulangi, suara nyaring. Lalu tersungkurlah di kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang asing itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, Bapak Ibu, ini adalah satu cerita yang sangat menarik. Mungkin pernah mendengar dari cerita sekolah minggu, tapi kalau kita belajar lebih dalam, saya yakin firman Tuhan hari ini akan memberkati kita. Yang percaya katakan amin. Ya. Saudara, siapakah orang yang di dunia ini yang tidak merindukan kesembuhan? Tentu semua orang merindukan kesembuhan. Kesembuhan itu ada yang didapatkan dari medis. Tapi tidak sedikit orang mendapatkan kesembuhan dari dukun. Ya, tempat-tempat gaib.
yang dipercaya bisa mendapatkan kesembuhan. Setan pun bisa mengerjakan kesembuhan, tetapi sebagai gantinya mereka tentu akan mencari imbalan. Ya. Dan akhirnya orang yang pergi ke dukun akan jadi orang yang terkutuk, dan pasti ini akan mendatangkan penderitaan bagi dia maupun keturunannya. Makanya jangan sekali-sekali pergi ke dukun. Sebab iblis memiliki pola menuntut balas dan menjadikan manusia sebagai budaknya. Nah, semua orang ingin sembuh. Ya. Nah, Yesus datang ke dunia ini dengan misi yang utama. Tidak hanya menyelamatkan manusia, tetapi Yesus juga datang dengan memberikan mujizat kesembuhan. Ia menawarkan gratis tanpa embel-embel. Karena Yesus datang untuk memulihkan, menyembuhkan. Karya Yesus datang untuk membawa kesembuhan, baik kesembuhan fisik maupun kesembuhan jiwa, maupun keselamatan. Makanya nanti kita akan belajar orang mencari kesembuhan setelah mendapatkan yang 9, utamanya itu dia tujuannya kesembuhan fisik. Tetapi yang 1 orang mendapatkan lebih daripada kesembuhan fisik. Oleh karena itu Yesus ketika melayani, memulihkan, menyembuhkan, Yesus menggunakan cara, berbagai macam cara. Yang kalau kita lihat, ada yang dijamah, ada yang orang hanya menjamah jumbai jubahnya juga sembuh. Ada Yesus mengoleskan ludah dengan tanah, lalu orang buta sembuh, berbagai macam cara. Ya. Kemarin kita belajar tentang bagaimana orang yang sudah lumpuh 38 tahun hanya ngomong bangkit, angkat tilammu, berjalan, sembuh. Pola kesembuhan Yesus itu ditawarkan dengan berbagai macam model dan tidak ada seorang pun yang bisa mengaturnya. Hari ini kita melihat bagaimana orang kusta. Diceritakan ada 10 orang kusta. 10 orang kusta itu mereka tinggal di pinggiran kota. Diterangkan di desa. Ya, lalu berdiri agak jauh, lalu teriak-teriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Ya. Diceritakan dalam Alkitab ini, Yesus tidak mendekati mereka. Yesus tidak menumpangkan tangan atas mereka. Yesus cuma memandang. Saudara tahu, kata memandang berarti apa? Memberi perhatian. Saudara kalau salaman sama orang, salaman, senyum, seneng ya rasanya. Coba salaman orang sama orang begini itu gimana? Rasanya itu. Ini salaman niat orang ini. Wah, itu menyakitkan. Alkitab menerangkan, Yesus memandang mereka. Saya bayangkan Yesus berjalan, lalu sana teriak, Guru, kasihlah kami. Yesus memandang. Berarti memalingkan perhatian kepada orang kusta. Saya yakin dan percaya ketika Yesus memandang, Yesus bertatapan muka dengan orang kusta. Dan dia hanya katakan apa? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dia tidak ngomong, kamu udah sembuh enggak? Pergi, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Tentu saja kalau ini tidak dipahami, kita bingung. Loh, kenapa seperti itu? Mari kita belajar. Kita belajar kondisi orang kusta itu seperti apa. Ya, saudara tahu bahwa semua orang rindu mujizat, termasuk orang kusta ini. Nah, orang kusta ini adalah orang yang sudah terkena peraturan Taurat. Saudara tahu, Harun dan Miriam kakaknya pernah menderita kusta. Di dalam Bilangan pasal 12 diterangkan Harun dan Miriam
pernah mengata-ngatai Musa. Mengata-ngatai Musa. Dia pernah memberontak kepada pemimpin rohani. Dia katakan, apa hanya Musa yang bisa memimpin? Ya, saudara, nanti satu saat kita akan belajar tentang tunduk dan taat pada otoritas. Akhirnya Harun dan Miriam kena kusta. Nah, saudara tahu, yang namanya kusta ini penderitaannya sangat banyak. Berbagai macam jenis penyakit kusta, ini orang itu bisa saja kehilangan jarinya karena protol, jari kaki, kehilangan telinga, anggota tubuh. Ya. Oleh karena itu penderita kusta menurut hukum Allah itu harus tinggal dipisahkan dari saudaranya. Coba saudara bayangkan tuh kalau zaman waktu itu, kalau bapaknya, anaknya, ibunya sakit kusta dan dia harus tinggal bergerombol dengan kusta yang lain, tidak boleh ada di desa, di rumah saudara. Waduh, seperti apa penderitaannya? Ya. Dan hukum itu mengatakan dia harus dipisahkan dari orang lain. Dan kalau ketemu orang dari kejauhan, karena dia tinggal di pinggiran, nggak boleh ada di kota, dia harus ngomong najis, najis. Bayangkan. Itu seperti itu. Gini. Makanya dalam Imamat pasal 13, ayat 45 sampai 46, Alkitab menerangkan orang yang sakit kusta harus berpakaian capik-capik. Harus berpakaian capik-capik. Saudara perhatikan, kalau saudara punya baju yang bagus, enggak boleh ini orang kusta pakai baju najis, enggak boleh. Kenapa? Ini peraturannya seperti itu. Saya enggak bisa bayangkan. Punya baju bagus, tapi kalau orang yang sakit kusta berpakaian capik-capik. Terus berikutnya, rambutnya terurai dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru najis, najis. Wah, nggak boleh rambutnya digelung. Ya, rambutnya terurai menutupi mukanya. Waduh, bagaimana ini? Kalau yang wanita ini saya bayangkan kalau wanitanya punya rambut panjang itu kan, terurai ke depan itu kan. Waduh, saudara bayangkan ini, orang sakit kusta seperti itu. Ya. Sehingga kalau terurai gitu, nah orang nggak lihat ini siapa ini. Nah, kalau rambutnya terurai ke depan, nggak dikenali. Pakai masker saja kadang-kadang kita bingung, ini siapa? Apalagi ketutupan rambut. Wah, tidak saya bayangkan ini. Coba kalau malam gitu ya, terurai digini-gini kan, udah menakutkan. Ini firman Tuhan, saudara. Nah, rambutnya terurai dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru najis, najis. Ya, kalau yang tidak punya rambut panjang, kalau yang laki-laki, kalau yang wanita kan terurai bisa nutupi ya. Kalau yang laki-laki, ini harus menutupi mukanya. Sambil ngomong najis, najis. Ya. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis, memang ia najis, ia harus tinggal terasing di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Ini peraturan. Dan peraturan ini tetap peraturan. Harus dilaksanakan. Gini, sehingga orang yang sakit kusta itu adalah orang yang kehilangan persekutuan dengan keluarganya. Dengan sesamanya. Diasingkan. Ini kondisinya. Dia juga harus kehilangan persekutuan dengan Tuhan tentu saja karena dia juga tidak boleh masuk ke rumah ibadah. Enggak boleh. Ini peraturan. Ini. Jadi penderita kusta itu tidak berani dekat-dekat dengan orang lain. Namun dari kejauhan dia harus ngomong najis, najis, najis. Makanya ketika Yesus lewat dari kejauhan, dia akan bicara, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Teriak-teriak seperti itu. Nah ini teks Alkitabnya berkata seperti itu.
Nah, bukankah Yesus adalah gembala yang baik? Aku datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Yesus datang untuk membebaskan umatnya. Makanya Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam. Wah. Mereka berharap Yesus itu menyembuhkan mereka, menyembuhkan sakit kusta mereka, tapi Yesus hanya memandang saja, dan pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Sungguh ini jawaban yang aneh. Kenapa aneh? Tentu seandainya kita bisa memperkirakan 10 orang itu pasti hanya ulat-ulatan. Pergilah. Orang yang cerdas ngomong, kita pergi saja. Berarti selama kita pergi, pasti kita sembuh. Ya. Kalau yang masih bingung ngomong, lah kok guru kan pergi pada imam piye ki mau. Artinya apa? Artinya mereka hanya disuruh pergi ke imam. Nah, lalu pertanyaannya, mengapa harus pergi ke imam? Nah, coba kita lihat sejarahnya. Kalau kita lihat sejarahnya mengapa mereka harus pergi ke imam, itu kita bisa melihat dari Imamat pasal 14 ayat 2 sampai 4. Di situ kita akan melihat peraturannya. Inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Ia harus dibawa kepada imam. Dan imam harus pergi keluar perkemahan. Kalau menurut pemeriksaan imam penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya, maka imam itu harus memerintahkannya supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak aram, juga kayu aras, kayu kirmisi, dan hisop. Ini nanti setelah sembuh, mereka mempersembahkan kurban. Saya kasih tahu saudara. Peraturan waktu itu mengatakan, orang yang sudah sembuh kusta tidak boleh ngomong gini, aku semari lo, pokoknya semari lo, aku pokoknya semari lo. Tidak boleh gitu kan. Wah, nggak sah itu. Peraturannya mengatakan hanya imam yang dapat punya sertifikat ibaratnya. Boleh memberikan sebuah pernyataan sembuh atau tidak. Sembuh atau belum. Ini hanya imam. Ini. Saudara, makanya peraturannya mengatakan ia harus dibawa ke imam. Artinya hukum yang berhak menyatakan sembuh atau belum adalah imam. Kalau imamnya mengatakan, oke, kamu sembuh. Udah, kamu ambil persembahan, ya, disebutkan di situ, diambil 2 burung ekor, ya, 2 ekor burung yang hidup dan tidak haram, kayu aras, kain kirmisi, dan hisop, dan selanjutnya saudara bisa melihat di situ ada ibadahnya. Lalu pulang, keluarga mengatakan sembuh. Ya, karena hanya imam ini. Nah, mereka bisa kembali tinggal bersama keluarganya. Makanya begini, orang kusta itu adalah orang Yahudi yang 9, yang 1 orang Samaria. Orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi. Saya bisa bayangkan, yang 9 pasti tahu pergi kepada imam. Oh, pasti tahu. Nah, ketika mereka diperintah pergi kepada imam, apa yang terjadi? Selama mereka berjalan, sementara mereka berjalan, mereka sembuh. Ya. Perhatikan. Sementara mereka berjalan, mereka sembuh. Nah. Kalau sembuh, berarti putih-putihnya udah hilang. Sudah sehat semua. Karena orang yang sakit kusta adalah orang yang najis. Sakit, ada putih-putih gitu kan. Waduh, menakutkan. Bagian tubuhnya bisa hilang gini. Apa yang terjadi? Ketika mereka sudah memperlihatkan diri kepada imam,
dan imam menyatakan sembuh. Dari mana kita tahu? Yesus berfirman, bukankah semuanya telah menjadi tahir? Bukankah semuanya sudah sembuh? Saya bayangkan begini, mereka pergi ke imam. Imamnya ngomong, udah sembuh ini, kamu sembuh. Wait, periksa, kamu sembuh. Periksa, kamu sembuh. Udah selesai sembuh. Lalu yang terjadi, dari ke-10 orang yang sembuh itu, hanya 1 yang kembali kepada Tuhan. Ini. Makanya Yesus katakan di dalam ayat 17 sampai 19. Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 itu? Tidakkah ada di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Saudara, Yesus bertanya, di manakah yang 9 orang itu? 10 sembuh. Tetapi yang kembali hanya 1 orang. Apa yang dilakukan oleh 1 orang yang sembuh ini? Saudara bisa lihat pada ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. 1 orang ini adalah orang Samaria. Ketika dia tahu dia sembuh, Alkitab mencatat, kembali kepada Yesus. Pada saat dia kembali, sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Mari tirukan kata-kata saya. Memuliakan Allah dengan suara nyaring. 2, 3. Iya. Orang Samaria ini tidak malu. Ada loh saudara, orang yang memuliakan Allah dengan suara nyaring itu malu. Kemarin saya melihat ibadah Valentine anak-anak muda. Di sini ada ibadah, mereka pakai baju putih semua. Ya, ibadah saya lihat dari belakang. Ya. Ada 1, 2, 3 anak yang ketika beribadah, lagunya semangat, musiknya semangat, tetapi apa? Dia hanya berdiri lalu tangannya diletakkan di bangku depannya. Memuji Tuhan. Bayangkan, saya lihat itu. Lalu saya dari belakang memberi apa-apa. Lalu WL-nya ngomong, ayo kita tepuk tangan. Lalu ada yang mulai tepuk tangan. Benar. Tepuk tangan. Dia tidak ngerti esensi daripada memuji Tuhan dan tepuk tangan. Ketika orang yang sembuh ini sadar dirinya sudah sembuh. Apa yang dia lakukan? Dia kembali kepada Tuhan. Ya, saudara tahu, kemarin firman Tuhan berkata kepada kita, orang yang lumpuh, yang sakit 38 tahun di tepi kolam Bethesda. Ayat 14 mengatakan, Yesus ketemu dengan orang itu di bait Allah. Dan Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi. Berarti sakitnya 38 tahun karena dosa. Karena kalau kamu berbuat dosa lagi, bisa lebih parah. Luar biasanya apa? Karena Yesus ketemu orang yang sakit 38 tahun itu di bait Allah. Artinya setelah disembuhkan, mereka beribadah. Amin. Amin. Beribadah. 1 orang kusta ini ketika menyadari dia sembuh, Alkitab berkata kembali. Ada kata kembali. Oh, dulu mesti jauh dari Tuhan. Kembali. Kembalinya sambil memuliakan Allah. Oh. Saya lihat ini ajaib. Ini luar biasa.
Dan ketika satu orang kusta ini kembali kepada Allah, saudara, apa yang Yesus perbuat? Di dalam ayat 19 dikatakan, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya, satu orang yang disembuhkan, lalu dia kembali kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tuhan ngomong gini, kamu tidak hanya sembuh jasmanimu, tapi karena imanmu kembali kepada Tuhan, imanmu memuliakan Tuhan dengan suara nyaring, kamu selamat. Artinya apa? 9 orang tadi hanya cari kesembuhan fisik, hanya cari kesembuhan badan. Mungkin juga setelah kesembuhan badan akan ada kesembuhan ekonomi karena dia bisa kerja, bisa interaksi dengan orang lain. Ya, berkat jasmaninya dipulihkan, mungkin. Tetapi beda dengan yang satu orang ini. Dia tidak hanya mendapatkan kesembuhan fisik, tetapi dia mendapatkan keselamatan yang sejati. Amin. Banyak orang berbondong-bondong, pergi ke KKR. Banyak orang berbondong-bondong untuk mencari mujizat, Tapi ketika sudah dapat, apa yang terjadi? Tidak beribadah, tidak kembali kepada Tuhan, tidak memuliakan Tuhan. Salah satu cara kita memuliakan Tuhan, yaitu dengan kita memuji Tuhan, melayani Tuhan. Ini. Makanya Yesus katakan, imanmu telah menyelamatkan. Dia dapat 2 ganda, porsi ganda. Yang pertama yaitu apa? Kesembuhan dari kustanya. Yang kedua, keselamatan. Si Tuhan. Ini. Ya. Ini yang akan kita renungkan pada hari ini. Kenapa? Sebetulnya sikap 9 orang kusta yang Yahudi. Ini bangsa Yahudi, bangsa pilihan loh. Ini benar-benar orang yang dipilih Tuhan loh. Ini keturunan Israel sejati loh ini. Malah dia setelah sembuh, nggak kembali. Nggak ada kabarnya. Inilah yang menjadi sikap orang Kristen. Yang lupa kebaikan Tuhan. Ada orang yang ketika dirundung kemalangan, ditimpa masalah, berbagai macam hal-hal yang menyesakan hidupnya. Datang pada Tuhan, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Rajin ke gereja. Rajin berdoa, rajin cari Tuhan. Tapi ketika dia sudah mendapatkan pertolongan, dia lupa Tuhan, tidak bersyukur. Jangan kita bersikap seperti itu. Kalau kita bersikap seperti itu, mungkin orang Kristen itu hanya mendapatkan pertolongan jasmani saja. Hanya jasmani saja. Makanya tadi lagunya indah. Ku bersyukur, ku bersyukur. Sumber pertolongan. Sama dengan orang yang di kolam Bethesda. 38 tahun cuma melihat pada kolam saja. Lihat kolam saja. Ini pola tidak bisa diubah. Lihat kolam kepahitan. Orang yang sembuh, dia kepahitan. Enggak ada yang bantu aku. Orang sembuh lagi, enggak ada yang bantu aku. Waduh, hidupnya kecewa, kepahitan. 38 tahun. Tapi diubah Yesus. Lihat Yesus. Berdiri. Angkat tilam, berjalan. Artinya apa, saudara? Bersyukur itu penting. Mengingat kebaikan Tuhan itu sangat penting.
Dan ketika saudara mengingat kebaikan Tuhan, bersyukur, Alkitab katakan dengan suara nyaring. Kenapa suara nyaring? Kalau saya hanya ngomong begini, ini saya lepas dulu. Saya hanya ngomong begini itu, wow, mungkin Mbak Nuning nggak denger itu, Bu Marta nggak dengerin, kurang nyaring. Saya teriak, halo, wah sana nggak denger. Supaya lebih nyaring, saya pasang mikrofon ini. Saya pasang. Nah sekarang lebih nyaring. Nyaring artinya suara kita didengarkan banyak orang. Ketika saya ada di satu wilayah Turki, di satu tempat di kawasan hotel, saya ngomong dengan suara agak keras. Didatangi sama satpamnya. Dia ngomongin, jangan keras-keras mengganggu orang. Waduh, rupanya di sana ada peraturan. Saudara kalau ada di tempat-tempat umum begitu, nggak boleh loh seperti di sini teriak-teriak gitu. Tapi dalam hal saudara disembuhkan, diselamatkan, dipulihkan Tuhan. Tuhan berkenan ketika kita memuji Tuhan, kembali kepada Tuhan dengan suara nyaring. Artinya apa? Artinya suara kita itu sampai didengarkan banyak orang. Siapa yang pernah bersaksi kepada tetanggamu tentang kebaikan Tuhan? Siapa yang pernah bercerita kepada orang banyak tentang kebaikan Tuhan? Itulah suara nyaring. Ada orang yang menyanyi memuji Tuhan, telinganya sendiri-sendiri aja tidak kedengaran. Makanya saya kemarin 3 bulan yang lalu terus-menerus bicara, saudara memuji Tuhan dengan suara nyaring. Ya, ada banyak kisah Alkitab yang saya ceritakan. Penting kita punya kebiasaan dengan suara nyaring. Karena ada umat Tuhan, murid-murid Tuhan yang tidak bisa memuji Tuhan dengan suara nyaring. Yesus ngomong, saya bisa suruh batu ini untuk berteriak. Sarkasme sekali. Saudara, dari firman Tuhan ini, berarti orang yang sudah disembuhkan Tuhan, orang yang sudah dipulihkan Tuhan, itu mesti bersyukur. Di dalam perjanjian lama, wujud syukurnya, dia harus memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya. Tadi disebutkan di dalam imamat, ada 2 burung. Ada tata cara. Demikian juga ketika kita memuji Tuhan, itu harus berisi satu ungkapan hati kepada Tuhan. Tuhan terima kasih, aku bersyukur. Aku bersyukur kepadamu. Pak, aku tidak bisa lagunya Pak, ada LCD. Belajar saja. Saudara, dari Alkitab, dari cerita ini, kita bisa melihat orang Samaria, 1 orang itu, ketika kembali kepada Tuhan, Tuhan berkenan. Dia katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saya yakin ketika Yesus mengatakan seperti itu, dia tidak hanya mendapatkan kesembuhan fisik, jasmani, dia mendapatkan keselamatan yang kekal. Amin. Oleh karena itu ketika kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan, bersyukur saja. Bersyukur saja. Ya. Saya tadi malam ngobrol sama istri saya. Mama bersyukurlah Mbah. Mama bersyukur nggak punya suami saya. Oh dia sangat bersyukur. Tenane gitu. Saya itu sering ngobrol-ngobrol gitu ya. Karena sekarang itu banyak istri-istri yang lupa bersyukur. Aku punya suami ini. Banyak suami yang tidak bersyukur loh. Lihat istri. Mestinya istri dipandang. Tuhan aku bersyukur. Punya istri seperti itu. Ajakan gini. Tuhan dek ben ayu kok saya dadi elek. Udah tidak bersyukur. Ketika tidak bersyukur. Udah mulai lirik-lirik yang lain. Ya, lirik. Kalau HP itu kalau mode kamera itu gini. Tidak apa-apa. Memang kita punya mata. Lihat. Tapi udah jebret, wah, ada masalah, udah terekam. Ya. Makanya harus bersyukur. Saya saling mendorong jemaat itu. Ini gara-gara ditulisi perjamuan kudus. Banyak orang yang tidak berani duduk loh.
Ini berlakunya hanya minggu pertama loh saudara. Ini, jadi sudah perjamuan kudus. Waduh, sepertinya kita tidak layak menduduki kursi, bukan saudara. Makanya saya dorong duduk di depan. Saudara duduk di depan itu luar biasa. Kalau saudara lebih bersyukur duduk di depan, rasakan kebaikan Tuhan. Ya. Saudara, saya juga ngobrol sama istri, aduh, ini mama ndak bisa jalan selama 20 hari. Ketika ndak bisa jalan, dia belajar jalan. Pertama, saya ngikuti setiap perkembangannya. Dari belajar duduk aja belajar, ya. Karena waktu pulang ke rumah sakit itu dieksekusi sama Om Anto itu. Teman-teman 8 orang tuh, katanya sampai teriak-teriak sak margojo kuru kabeh. Wah, pakai lincaknya Bude Narni itu. Sampai Om Anto, "Pak De, ini Bude Yuli nyamannya dengan siapa ini?" Urar gotong Bude Newe nyamannya dengan siapa? Ya. Pasti dengan suaminya, tapi suaminya nggak ada kan. Ketika dia sudah mulai sembuh, bersyukur. Ada yang Tuhan sembuhkan orang dengan proses. Ada yang Tuhan ngomong, "Hei, bangun, angkat tilammu, jalan." Rasanya enak sekali ya. Ada yang sakit seperti Bu Yuli harus operasi. Ada yang cuma doa. "Tuhan, aku ini jadi leader kok sakit seperti ini." Malamnya mimpi digeretek sama Tuhan Yesus. Retek, lurus, paginya sembuh. Loh ada loh saudara. Loh ini ada. Ini. Kayaknya mustahil. Tadi malam saya ngobrol sama orang namanya John Marlin. John Marlin ini redaktur pelaksana dari majalah Ginosko. Majalah Ginosko itu adalah majalah Suara Pantekosta. Ini adalah majalah GPDI yang baru terbit pertama kali, yang akan saya bagi besok hari Selasa. Ini majalah pertama kali. Saya cetak glossy. Bagus. Harus lebih bagus dari Pak Ana. Karena saya ditunjuk sebagai pemimpin redaksi. Saya ngomong 2 tahun harus jadi majalah nasional. Nah, tapi sementara itu juga ada hambatan. Karena kami akan melaunching GPDI by Android. Saya pengen nanti kalau kita Play Store GPDI Jateng gitu, klik, ada program MD. Klik, nih ada laporan. Klik, semua di situ. Tapi teman saya, Pak John, "Pak Mit, kami ada hambatan ini." Ternyata Google-nya belum terima. Oh iya, dulu waktu kami buat radio juga seperti itu. Kelihatannya mudah, enggak mudah itu. Itu izin Google-nya juga masalah. Saya ngomong, Pak John percaya mujizat enggak? Ya percaya Pak Mit, tapi kalau Google seperti ini masa bisa mujizat loh begitu. Ayo sekarang doa. Ya. Nanti segera diterima. Saudara yang dikasih Tuhan. Saya walaupun tugas berat ya, saya berkomitmen, tugas saya di Majelis Daerah Jawa Tengah tidak akan membuat pelayanan saya kepada jemaat berkurang. Saya selalu bersyukur. Ya, apapun yang Tuhan beri dalam hidup saya, walaupun sangat berat, tapi bersyukur saja. Ini. Makanya begini, ketika orang kusta ini disembuhkan, hanya satu yang kembali dan bersyukur. Coba tanya samping kanan kirinya, nek kowe piye? Lali bersyukur ra? Coba tanya. Tanya, lali bersyukur ndak? Kadang-kadang lupa lo bersyukur itu, lupa lo. Bener lo, lupa lo bersyukur. Ini. Saudara, bersyukur itu memang hal yang tidak mudah. Saudara tahu, bersyukur adalah tanda mengakui bahwa hidup kita dari Tuhan. Kita bisa seperti ini karena Tuhan, makanya kita bersyukur. Lalu bukti kita bersyukur, kita beribadah kepada Tuhan. 3 poin ibadah yang saya terangkan dari bahasa aslinya. Beribadah tidak hanya menunjuk kepada persekutuan, latreia, liturgi. Tapi beribadah juga mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Beribadah juga bisa berarti mempersembahkan kurban kepada janda miskin yang berkekurangan. Saya ulangi, janda miskin, karena banyak janda kaya ya.
Saudara, sudahkah kita bersyukur? Coba lihat kanan kirinya. Ada berapa teman komselmu yang sudah lama tidak ibadah? Alasan COVID. Kalau engkau bersyukur, engkau harus bersuara nyaring. Ayo beribadah. Tuhan sudah sembuhkan kita, Tuhan sudah pulihkan kita. Ayo beribadah. Gereja yang jemaatnya bergerak, jemaatnya melayani, menjadi gereja yang hidup. Gereja kalau hanya bertumbuh pada 1-2 orang, kepada pelayannya, nggak bisa. Silahkan pemusik maju sambil saya akan tantang saudara-saudara. Siapa di antara engkau yang sudah membiasakan diri memuliakan Tuhan dengan bersyukur dengan suara nyaring? Siapa yang hari ini yang mau benar-benar mau dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan, seperti orang yang kusta yang dulu terasing tapi sekarang sudah dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Makanya sakit kusta itu digambarkan sebagai penyakit akibat dari dosa. Akibat dari dosa, maka dia kusta. Kalau kusta, diasingkan, dijauhkan. Saudara, mari. Saya ingin ngajak saudara-saudara nyanyi yang tadi. Jiwaku merindukanmu. Ya, yang terakhir. Coba saudara-saudara sambil kita merasakan, menyembah Tuhan, mengalami hadirat Tuhan. Ingat ya, kerajaan surga seperti harta terpendam. Orang tahu, nemu, ditinggal, jual semuanya, beli. Inilah kehidupan kita. Kita yang sudah memiliki kerajaan surga. Makanya terus kita merindukan Tuhan, merindukan Tuhan. Jangan jadi 9 orang sakit kusta yang tidak kembali kepada Tuhan. Ya. Ketika saudara beribadah, jangan beribadah karena yang lain. Karena pakai dibesukin, ya. Oh, karena saya ini ya harus beribadah, kalau enggak bagaimana? Karena beribadah itu merindukan. Orang yang sakit kusta ini, dia tidak membiarkan Yesus lewat. Ketika dengar kabar Yesus lewat, oh dia segera lari ke arah jalan yang dilewati Yesus. Dia tidak tinggal diam saja. Dia berteriak, Guru, Yesus, kasihanilah kami. Apakah ada di antara engkau yang hari-hari ini saudara punya problem? Apakah saudara juga lari mengejar Yesus dan katakan, Guru, Yesus, kasihanilah kami. Jiwaku merindukanmu, Kau Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolong
Mari tengadakan tanganmu, sembah Dia. Sembah Dia, semua sembah Dia. Engkau baik Tuhan. Sembah Dia, akui Dia. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Ya, kami percaya Engkau baik Tuhan. Kasih setiamu, kasih setiamu kekal sampai selama-lama-lamanya. Ku sembah Tuhan, ku tinggikan Haleluya. Ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Mari turunkan tangan saudara-saudara. Saya mau bertanya, adakah di antara engkau yang hari ini butuh pertolongan Tuhan? Kalau ada engkau yang secara khusus hari ini butuh pertolongan Tuhan, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, katakan, ini aku Tuhan, aku butuh pertolonganmu Tuhan. Tolong istriku, tolong suamiku, tolong keluargaku Tuhan. Tolong masa depanku Tuhan. Tolong hidupku Tuhan, tolong rohaniku Tuhan. Kasihanilah kami Tuhan. Kami sadar tidak bisa berjalan sendiri. Kami sadar Tuhan, kami tidak bisa lakukan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan. Ya Rasul. Ya Rasul. Engkau yang angkat tangan, adakah di antara engkau yang rindu didoakan secara khusus oleh gembala? Kalau ada di antara engkau yang rindu didoakan khusus, saudara, saudara bisa maju ke depan. Maju ke depan. Ya Rasul. Kita angkat pujian tadi. Ya Rasul. Ya. Yes. Allah yang hidup. Yang sudah didoakan nanti bisa mundur. Jiwaku dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan tolong ya. Jangan takut. Tuhan menolong. Terus berharap dan berserah. Dalam nama Yesus. Terus jamah. Jamah dalam nama Yesus. 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 Terus. Yes, terus. Yes. Yes. Yes, amin. Yes. Yes, amin. Amin. Tuhan tolong. Tuhan jamah. Tuhan jamah. Yes. Tuhan jamah. Tuhan jamah. 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 Ya, jamah. Jamah dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Jamah. Jamah dalam nama Yesus. Jamah. Terima, terima, terima. Amin. Jamah. Jamah Tuhan, jamah. Jamah. Jamah dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Jamah Tuhan. Tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan tolong. Jamah. Tuhan tolong. Jamah Tuhan. Ya Rabbi, Tuhan tolong jamah. Tuhan tolong jamah. Sembuhkan umatmu. Jamah. Sembuhkan dalam nama Yesus. Sembuhkan. Jamah Tuhan. Jamah Tuhan, sembuhkan. Tuhan mengasihi kau. Tuhan, jamah, tolong. Apapun yang jadi kerinduanmu, jamah. Jamah dalam nama Tuhan. Tolong jamah dalam nama Yesus. Jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Jamah. Jamah dalam nama Yesus. Yes, amin. Jamah. Jamah Tuhan. Jamah dalam nama Yesus. Jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Jamah. Jamah. Yes. Jamah dalam nama Yesus. Jamah. Sembuh. Sembuh total dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Jamah Tuhan. Sembuh. Jangan takut.
Tuhan tahu isi hatimu. Jangan takut. Tuhan akan pulihkan hidupmu, pulihkan keluargamu. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Beri kelegaan dalam nama Yesus. Yes. Amin. Jamah Tuhan. Oh jamah. Jamah Tuhan akan jamah. Tobat akan tobat. Dalam nama Yesus. Tuhan jamah. Tuhan jamah. Tuhan tolong jamah. Tuhan sembuhkan tolong. Jamah tolong Tuhan tolong. Tuhan jamah Tuhan sembuhkan. Jamah Tuhan. Jamah dalam nama Yesus. Tuhan jamah Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Biar ada pada Tuhan jamah. Tuhan sembuhkan, sembuhkan, sembuhkan jamah, sembuhkan jamah, jamah. Tuhan jamah sembuhkan, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Pengharapan, penolong, ya Allah, tiada seperti-Mu. Ku bersyukur, penolongku, ya Allah, tiada yang seperti-Mu. Mungkin ada yang berkata begini, Tuhan aku udah capek, aku udah berdoa bertahun-tahun, aku udah berdoa lama Tuhan, tapi Tuhan belum jawab. Adakah di antara engkau yang sudah berdoa 38 tahun? 38 tahun saja Tuhan mau pulihkan. Ada di antara engkau yang sudah rindu sesuatu, minta sesuatu, sampai saat ini Tuhan belum kasih. Jangan jemu-jemu untuk saudara berdoa. Lari, cari Yesus. Lari, mendekat pada Yesus. Katakan, Yesus, kasihanilah aku. Hari ini ada yang engkau berdoa untuk anakmu. Sementara engkau berdoa, Tuhan bekerja. Tuhan akan jamah hidupnya. Akan ada terobosan, akan ada jalan keluar. Hari ini saya lihat di antara saudara ada yang bergumul untuk sesuatu yang saudara rindukan sudah lama, tapi Tuhan belum kasih. Hari ini terima dengan iman. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah sediakan. Makanya firman Tuhan berkata, berdoalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Masalahnya saudara tidak tahu kehendak Tuhan. Makanya bersyukur saja. Tuhan punya pola pemulihan. Tuhan punya pola kesembuhan. Saudara tidak harus melihat air bergoncang. Saudara tidak harus tertuju kepada matamu kepada kolam Bethesda. Tapi ketika Yesus datang, dia hanya berkata, bangun, angkat tilammu, berjalan. Ayo kita angkat tangan kita, tengadakan tangan kita sekali lagi. Bapa kami percaya firman-Mu berlaku bagi kami. Kami percaya firman-Mu sekarang terjadi atas hidup kami, atas keluarga kami, atas hidup kami. Juga berlaku atas pekerjaan kami, kesehatan kami. Sekarang kami percaya, kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima dalam nama Yesus. Terobosan terjadi, kami terima dalam nama Yesus. Terima kasih.